Tiga. Hai guys, jadi hari ini tuh gue punya tugas hukum internasional. Nah, tapi gue tuh karena tugasnya ini tuh bukan tugas individu sih, tugas kelompok. Jadi gue mau ngajakin teman-teman gue untuk diskusi permasalahan hukum internasional ini. Mungkin ada teman-teman gue yang lebih mengerti, teman-teman kelompok gue kan, karena pengertian orang beda-beda ya. Nah, hari ini gue mau kenalin ke kalian teman-teman kelompok gue. Yang pertama ada Guntur Maulana. Hai Halo. Guntur. Terus ada Koranul Syafira. Hai. Terus ada Viola Angela. Hai. Nah, one only. Ada Rizky Zidan. Halo. Hai. Hai. Kalian tahu kan tujuan gue kesini mau ngapain? Ngajakin kalian Zoom. Enggak tahu. Oke. Jadi tuh, kan kita punya tugas hukum internasional nih. Nah, gue tuh pengen kita ngebahas hukum internasional. Hukum internasional tuh dari hubungannya dia hukum internasional dengan nasional, dan mungkin kalian punya perspektif-perspektif yang udah kalian tahu buat ngebahas hukum internasional ini. Karena kan kayak yang kita tahu tuh, hukum internasional adalah cabang ilmu hukum yang perlu kita pelajarin nih sebagai penstudi hubungan internasional. Ya, benar. Pasti dong. Nah, karena sepemahaman gue, hukum internasional tuh cuman dipahamin sebagai aturan yang ngikat perilaku dari hubungan antar negara. Jadi hukum internasional tuh jadi yang ngatur antar negara tuh, yang ikat tuh mereka hukum internasional ini gitu kan. Karena saking kompleksnya si hubungan internasional, nah hukum internasional kan otomatis juga ikutan jadi bagian dari hubungan internasional itu sendiri dong, yang kompleks dinamikanya. Nah, kalau pemahaman gue itu kan cangkupannya ada organisasi internasional, perusahaan multinasional, terus individu, sama aja sama aktor yang ada di hubungan internasional kan. Nah, terus yang habis gue baca-baca tuh, peran pentingnya si hukum internasional ini tuh untuk menjaga keamanan terus perdamaian dunia, karena peraturannya tuh dibuat universal biar bisa jaga keteraturan dan dunia internasional tuh yang sifatnya anarki, karena kayak semua negara pengen menang dan pengen berkuasa nggak sih? Nah, dari makanya ada si hukum internasional. Tapi gue tuh masih bingung fokus dan tujuannya si keseluruhan hukum internasionalnya tuh kayak gimana. Mungkin dari kalian ada yang bisa jelasin ke gue? Ada. Itu kemarin gue baru ngebahas tentang hukum internasional tuh sama Viola sama Jidan. Bukan ngebahas sih, gue kayak lebih ke nanya. Nah kebetulan tuh si Viola sama Jidan tuh tahu tentang teori-teori yang ada di hukum internasional. Tapi nih ya Tur, gue tuh penasarannya gini, maksudnya gue belum mau bahas ke teorinya, lebih ke ini tuh kelompok perwujudannya tuh kayak gimana gitu loh, perkembangannya selama ini sih internasionalnya. Lo tahu, Fir? Gue tahu. Sebenarnya itu pola perkembangan dari hukum internasionalnya itu tuh sebenarnya ada dua, guys. Yang pertama itu ada hukum internasional regional, yang kedua itu hukum internasional khusus. Nah, yang regional ini nih, itu tuh berlakunya secara terbatas atau cuma ngiket negara di bawah daerah atau lingkungannya aja. Nah, kalau internasional khusus nih, hukum internasional khusus itu berlaku bagi negara-negara tertentu serta masyarakat yang berlainan sesuai dengan kebutuhan negaranya itu. Nah, karena kita tahu nih namanya juga hukum internasional, berarti kan cakupannya secara global dong, secara internasional, yang pasti beda sama hukum nasional. Kan kita juga membahas nih antara hubungan internasional, hubungan hukum internasional sama hukum nasional. Nah, kalau hukum nasional itu setahu gue, dia itu sebuah peraturan yang udah ditaati sama masyarakat dalam satu negaranya itu
dan dia tuh ditegakkannya sama pemerintah negara tersebut aja, karena namanya juga hukum nasional, berarti kan cakupannya hanya di negara itu aja. Nah, hukum nasional itu disepakatinya tuh sebenarnya menurut gue pakai proses yang cukup panjang sih, karena dia tuh harus menyesuaikan dengan kehidupan sosial budayanya si negara itu sendiri. Contohnya nih kayak negara kita, Indonesia. Indonesia itu pakai hukum nasional yang dia tuh merupakan dari campuran sistem hukum Eropa, hukum adat, dan juga ada hukum agama. Nah, jadi tuh hal itu tuh yang bisa berkaitan dengan sejarah awalnya Indonesia itu sendiri. Kayak kita kan tahu ya, Indonesia tuh kan jajahan dari bekas jajahan Eropa ya, terutama Belanda. Nah, itu tuh udah jadi turun-temurun hukum adat di Indonesia tuh ada pengaruh dari agama minoritas yang udah berdasar pada syariat Islam juga, karena kan Indonesia juga bisa disebut sebagai negara yang mayoritasnya tuh masyarakatnya Muslim gitu kan. Jadi ada pengaruh dari hukum adat dari Eropa, dari jajahan Belanda itu, hukum adat sama hukum agama yang bersyariat Islam kayak gitu. Tapi nih kalau misalnya kita mau ngelihat dari hubungannya si hukum internasional sama hukum nasional aja, pakai teori tuh emang lebih mantep kayaknya, biar lebih tertuju gitu. Pakai contoh juga lebih bagus, ya nggak sih? Bener. Gitu. Tapi pakai teori apa nih? Kira-kira ada yang... Masa nggak tahu sih lo? Apa dong? Pakai teori apa nih kita ngelihatnya? Gue tuh kayak, oh my god. Gini. Yo, Dan, sombongkan ilmu kalian, Dan, yang kemarin udah sombongin ke gue. Gue tuh gak ngerti. Gue tuh bener-bener gak ngerti yang namanya. Oke, tadi udah dijelasin sama Vira kan kalau misalnya hubungan antara si hukum nasional sama hukum internasional ini tuh sama saling berkesinambungan gitu. Nah ya, antara nasional dan internasional. Tapi kan dalam perspektif hubungan internasional juga bisa dilihat. Nah, gue ini nggak ngerti gimana caranya ngelihat dua permasalahan ini, singgungannya dilihat dari teori-teori di hukum internasional. Kemarin, tadi lo udah bilang kan, Tur, mereka berdua ngobrol. Mereka berdua pamer baca buku. Jelasin. Kayak curiga gitu ya. Mereka tahu duluan kayaknya nih. Coba tolong jelasin, please. Nah, itu dia. Teori apa, guys? Kita harus saling melengkapi, tenang aja. Gue bakal jelasin buat kalian semua. Apa tuh? Tapi kayaknya gue sama Zidan bagi dua nih ya, Dan. Lu jelasin dualisme, oke nggak? Oke. Waduh, seru nih ya, bagi dua. Okay. Berarti lu semua udah dapet dong kalau cara kita mandang hubungan hukum nasional sama hukum internasional itu di dalam hukum mata kuliah hukum internasional tuh ada dua teori. Tuh, kayak gue bagi dua Zidan nih. Gue akan ngejelasin ke kalian teori pertama, yaitu teori monisme, guys. Waduh, apa teori tuh? apa? Teori monisme. Uang. Monisme. Apa tuh? Monisme tuh pasti otaknya hanya uang. Gimana? Monisme nih. Nah, pandangan monisme itu didasari dengan pemikiran nih, bahwasanya hukum nasional sama hukum internasional tuh satu kesatuan hukum yang lebih besar. Seperti yang kita lihat lah dari namanya mono satu gitu kan ya. Jadi kesatuan hukum yang besar itu adanya untuk mengatur kehidupan manusia, khususnya masyarakat internasional gitu kan, negara-negara. Nah, hal ini mengakibatkan dua perangkat hukum dalam satu kesatuan tersebut memiliki hubungan hierarki. Hierarki kalian tahu kan? Tahu nggak hierarki? Itu hierarki. Oke, hierarki itu dalam KBBI berarti urutan atau tingkatan. Iya. Jabatan. Ya mana yang lebih tinggi gitu-gitu ya? Okay. Bener banget, Elza. Jadi di dalam perspektif monisme ini, lahir lagi dua pendapat berbeda untuk menentukan hukum mana sih yang lebih utama dari hubungan hierarki tersebut. Nah, ada monisme dengan primat hukum nasional. Lo nanya lagi, ntar primat tuh apa sih, Primat tuh apaan? Gue baru mau nanya. Oke. Gue baru mau nanya. Banyak banget ya yang mesti dijelasin aja. Aduh, biar lebih jelas nih. Primat di dalam KBBI
gue udah cari sih, cuman lebih jelasnya nih. Kalau di KBBI sendiri ini gue sempet bingung nih, apa sih primat? KBBI itu jenis binatang yang menyusui atau mamalia gitu Primata kan. dong. Oh kan, tapi ternyata gue cari konteks ya. lagi. Itu primata kayaknya. Iya Gue emang bahas kan. cuy. Gimana? Primat Tapi apa? ternyata primat itu dari bahasa Latin. Artinya dari bahasa Latin itu primus, artinya itu pertama. Gitu. Jadi make sense dong, primat. Mana yang menentukan hukuman yang lebih utama, yang pertama gitu. Dudukannya ya. Monisme dengan primat hukum nasional. Dia menganggap bahwa hukum internasional itu berasal dari hukum nasional gitu. Hukum nasional itu lebih utama. Nah, kenapa sih? Ada beberapa alasan. Salah satu alasannya tuh pemikiran bahwa nggak ada satupun organisasi di atas negara-negara yang mampu mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. Jadi kehidupan maksudnya hukum nasional tuh lebih utama lah gitu. Terus dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan internasional itu terletak pada wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian. Jadi nggak akan ada hukum internasional kalau nggak ada hukum nasional kayak gitu. Terus primat yang kedua ya udah pasti primat hukum internasional yang mengatakan bahwa hukum nasional malah bersumber pada hukum internasional. Hukum internasional itu suatu perangkat ketentuan hukum hierarkis yang lebih tinggi kayak gitu sih. Nah, selanjutnya nih mungkin kalian mau tahu juga apa sih contohnya negara mana aja sih yang melihat hubungan hukum nasional sama hukum internasional pakai teorinya monisme. Teori monisme. Nah, gue tahu boleh pakai contoh. Yang menganut monisme itu sendiri, contohnya tuh ada Belanda, Jerman, sama Perancis nih. Nah, kayak gini nih contohnya di Jerman misalnya. Dia kan menganut primat hukum internasional. Nah, berarti kan mereka menganggap bahwa hukum internasional itu lebih tinggi dong. Lebih tinggi kedudukannya. Bisa banget. Ya. Seorang hakim di Jerman itu mengesampingkan kekuatan dari undang-undang nasional atau hukum nasionalnya, karena di Jerman itu diberlakukan asas les posterior derogat legi prior. Waduh. Artinya susah banget tuh bahasanya ya. Itu tuh asas hukum, guys. Susah ya. Namanya. Itu Jerman apa Perancis ya? Tahu deh. Asas hukum itu yang gue sebut tadi yang ribet, itu tuh asas dalam hukum yang artinya hukum yang terbaru itu mampu mengesampingkan hukum yang lama. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada hukum baru tuh, hukum lama tuh bisa terlupakan gitu ya. Jadi kita bisa pakai jadi kayak hukum misalnya, yang baru. Lo kena masalah nih, lo seorang warga Jerman, lo kena masalah. Terus kayak lo dijeratnya tuh dengan pasal hukum nasional yang menurut lo bersinggungan sama hukum internasional, lo bisa gitu kayak minta untuk diberlakukan hukum internasional. Hukum internasional aja. Karena kan negaranya menganut teori monisme, kalau kekuatan hukum internasional itu lebih tinggi, kayak gitu. Berarti gue nangkepnya tuh kalau monisme tuh dia nggak ada dua primat, nggak beracu sama hukum nasional negaranya. Nasionalnya. Ya udah. Itu kalau primat hukum internasional. Iya. Adanya tuh hukum internasional. Hukum internasional tuh membela gue gitu. Berarti dia mengagungkan hukum internasional. Meanwhile hukum dari negaranya sendiri tuh nggak dihirauin gitu. Bisa dikesampingkan. Bisa. Nah, itu, kalau dualisme jangan lupa itu tapi monisme dengan primat hukum internasional ya, jangan salah. Jadi kecuali tetap ada primat hukum nasional. Hukum nasionalnya masih ada. Hukum nasional. Hukum nasional justru bersumber dari hukum nasional. Nasional yang udah dibuat ya. Itu. Oke, menarik. Dualisme tadi kayaknya dibahas tuh. Dualisme gimana nih? Coba Rizky Zidan katanya ngerti. Teori kedua. Kalau dualisme tuh lumayan sedikit berbeda sama monisme. Dualisme berpandangan bahwa hukum internasional itu bersumber pada kemauan negaranya sendiri. Jadi hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua perangkat hukum yang terpisah. Menurut dualisme, kaidah dari perangkat hukum tersebut tidaklah bersumber dari satu terhadap yang lainnya. Jadi nggak sangkut paut ya?
Beberapa beda. alasan dari pandangan ini ialah subjek hukumnya. Subjek hukum keduanya ini berbeda. Subjek Apa hukum tuh? nasional ialah orang. Ini dalam baik hukum perdata maupun hukum publik. Sedangkan dalam hukum internasional subjeknya itu adalah negara. Akibatnya diyakini bahwa tidak ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut. Kemungkinan yang terjadi hanya renvoy atau perbaikan atau pertambahan. Renvoy itu sendiri tuh di KBBI apa sih, Dan? Ya, kalau Yang lu bilang tadi ya, pembetulan, perbaikan, tambahan. Pembentulan, Satu akta perbaikan, autentik. Atau- Kayaknya gue tahu deh, kayak kalau misalnya ada pembetulan gitu, lo harus kayak ngesahin lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau yang dari yang gue tangkep di teori dualisme nih, berarti dia kalau misalnya si subjek hukum nasionalnya itu kan si orangnya ini ya. Nah, kalau misalnya si subjek hukum internasional itu negara, berarti peradilannya dia, kalau misalnya lo yang bersalah adalah orang, berarti tetap pakai si pandangan hukum nasional dong. Iya. Dan kalau misalnya permasalahannya ke skala besar negara gitu, berarti baru dia pakai si antar negara gitu ya, pakai hak internasional. Subjeknya negara. Kalau misalnya gue dengan ilmu sok tahu gue, Indonesia termasuk nggak sih? Atau contohnya ada negara lain gitu? Oh, contoh dari dualisme. Dualisme. Apa? Ada sebelum masuk ke contohnya nih, ada hal penting pandangan ini. Ketentuan hukum internasional ini membutuhkan transformasi atau pensesuaian. Oh, jadi dari hukum internasional ke hukum nasional gitu ya? Karena mereka berbeda, nggak bersumber ya, satu jadi sama lain. Ini menjadikan hukum nasional gitu ya, sebelumnya akhirnya dapat berlaku dalam lingkup hukum nasional. Oke. Kalau dengan contohnya nih, negara kita sendiri menganut teorinya dualisme. Benar berarti ya, tebakan Elder ya. Ada Inggris, ada Amerika. Contoh lainnya ya. Contohnya ini dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian nasional. Indonesia melakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan nasional. Begitupun dengan Inggris yang memiliki syarat agar hukum internasional dapat diterima sebagai bagian dari hukum nasional Inggris gitu semuanya. Ngerti nggak kira-kira? Jadi gimana ya? Gue tadi ngedengerin, merhatiin. Jadi kalau kita ngeliat dari dua teori yang dijelasin tadi nih, antara monisme sama dualisme yang udah jelasin Vio sama Jidan, gimana ya? Masing-masing tuh punya daya tarik sendiri ya. Jadi daya monisme ikat maksud lo? Iya, daya ikat, daya tarik lah segala macam. Jadi monisme itu melihat kalau daya ikat kedua hukum tersebut itu apa nih ya? Satu perangkat hukum yang besar gitu untuk mengatur kehidupan manusia. Iya, benar. Untuk mengatur kehidupan manusianya itu ya. Sehingga tercipta hierarki dari dua primat. Nah, dua primatnya itu hukum nasional dengan pandangan bahwa hukum nasional lebih utama, sama primat hukum internasional dengan pandangan bahwa hukum internasional itu lebih utama. Benar. Nah, terus daya ikat dari teori dualisme itu, itu apa nih? Ngeliat dua hukum ini, hukum nasional sama internasional itu dua perangkat hukum yang beda, terpisah, enggak dari sumber tidak saling bersumber sama lain ya kan? Terus hukum nasional itu bersumber sama kemauan suatu negara, sementara hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara sebagai suatu masyarakat kesepakatan negara. Lebih kolektif berarti ya? Iya. Jadi pada dasarnya tuh hukum nasional memiliki prinsip bahwa aturan negara harus ditaati, sedangkan hukum internasional berprinsip bahwa perjanjian antar negara itu harus dihormati sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Nah, apalagi itu asas ya dalam hukum ya? Apalagi itu pacta sunt servanda. Itu asas dalam hukum, coba deh gue cari ya. Kayak gue tuh nyatet, oh itu tuh asas dalam hukum yang berarti suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Oh iya, itu dalam hukum internasional ya. Oke. Berarti terima kasih banget guys. Gue udah bisa terbantu sekali.
gue udah bisa nyimpulin nih kalau misalnya si hukum internasional tuh kan penting banget ya sebagai keberlangsungan hidup kita nih sebagai masyarakat yang juga masyarakat internasional diatur ya. ternyata ya sama hukum gitu. Benar. Untuk menjaga keamanan serta perdamaian dunia. Terus juga kayaknya ketertiban masyarakat internasional. Kalau dari tadi yang gue simpulin sih dari beberapa yang kalian udah infokan ke gue. Jadi kita tuh dalam ngelihat hubungan antara si hukum nasional dan hukum internasional ini tuh jadi perspektif yang bisa dipakai tuh ada dua gitu kan. Si monisme yang ngelihat daya ikat. Monisme ini ngelihat daya ikat antara hukum nasional dan hukum internasional jadi satu kesatuan yang mengatur ketertiban masyarakat. Ada dari hal itu tuh ada hierarki yang akhirnya ngelahirin dua pandangan tentang perangkat yang lebih utama gitu kan. Jadi antara primat hukum internasional dan primat hukum nasional. Dan kalau misalnya si dualisme ini ngelihat bahwa si hukum nasional dan internasional itu tuh beda gitu kan, karena dualisme kan. Hukumnya beda. Nah, si hukum nasional itu nggak bersumber dari hukum internasional dan begitu sebaliknya. Jadi dan penganut dualisme tuh benar-benar harus menyesuaikan juga kan, berarti dalam untuk penyesuaian ke hukum internasionalnya tuh jadi harus ngelihat dulu hukum nasionalnya ini bisa nggak masuk di hukum internasionalnya kayak gitu, benar nggak? Benar. Oke. Dilandaskan dari hukum internasionalnya ya. Oke. Guys. Aturannya. Nih, lumayan terbantu. Satu lagi. Gimana? Lupa. Apa? Jadi dari kedua teori yang kita pelajarin tadi nih sama contoh negaranya. Nggak ada sih hukum yang mengatur kalau negara ini harus menganut teori monisme atau negara ini harus menganut teori dualisme. Itu semua tuh berdasar dari tradisi negaranya kayak yang Sikur sebutin tadi, kayak Indonesia, sejarahnya ini kayak gitu. Jadi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi juga sih ya sebenarnya. Suatu negara menganut kedua teori itu salah satunya. Nggak ada ketentuan apapun sih, bebas semua negara mau nganut teori yang mana. Memilihnya ya, sesuai dengan sosial kan budaya itu mereka sendiri. Untuk ngelihat hubungan dari hukum keduanya kan, seperti yang kita lagi bahas ini. Oke. Impressive. Dapat banget gitu loh, maksudnya dari kesimpulan yang tadi gue udah pengertiannya. Jadi itu sekarang udah tahu kalau misalnya si hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional itu bisa dilihat dari perspektif si teori monisme dan dualisme gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget hari ini. Kalian udah bantu. Seru banget. Diskusi kita nih untuk tugas kita hukum internasional. Jadi diskusi lancar banget nih kita. Lancar banget. Semoga nanti hasilnya bagus ya guys. Enggak, terlalu. Gimana? Ada lagi yang mau dibahas? Emang hukum internasional tugas ya? Dari tadi yang kita bahas. Yang lagi kita bahas. Dari tadi yang kita bahas ini, kita ngebahas berarti kita udah tahu kalau misalnya hukum internasional itu ada hubungannya. Hubungannya tuh ada buat hukum nasional dan si hukum internasional sendiri. Oke. Bisa kita tutup diskusi kita hari ini? Bisa banget, karena udah ngerti ternyata. Thanks to kalian semua lah. Viola, Rizky dan Guntur, Elsa. Viola, Rizky. Semuanya teman-teman aku. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tetap berolahraga. Betul. Stay safe ya Rizky dan stay safe. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke. Kalau gitu, kita semua pamit mundur. Semoga dapat apa yang kita bahas, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat semua. Referensi juga buat kalian biar lebih memahami, lebih gampang tentang hukum internasional dan juga hukum nasional. Apalagi kita pakai perspektif dari teori monisme dan dualisme itu sendiri. Lengkap sama contohnya. Jadi gampang dimengerti. Oke. Kita semua pamit mundur. Dadah. Bye.